Ini 3 batu tungku, jadi betul 3 batu tungku dan semuanya bergerak dari bawah, ya, merayap dengan dada dari bawah sampai semuanya berada di pucuk pimpinan organisasi yang membanggakan. Itu Pak Jai, Pak Yan, story ya kan? Sukses selalu. Story. Saya mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati PGRI 45 NTT yang hari ini secara resmi mendapatkan titel sarjananya. Semoga ilmu yang telah dipelajari dapat dipergunakan semaksimal mungkin. Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur menggelar acara wisuda 164 sarjana pada hari Sabtu 21 Desember 2024 bertempat di Hotel Harper Kupang. Turut hadir pada saat itu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih Joni Asadoma dan unsur Forkopimda. Di acara tersebut, Joni Asadoma berkesempatan memberikan sambutan. Selengkapnya simak yang berikut ini. Yang saya hormati Ketua Umum PBPGRI yang mungkin mengikuti melalui online. Yang saya hormati Ketua PBH PGRI Bapak Dr. Samuel Haning. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi NTT, Kepala LLDT 15, Rektor UPG 45, anggota Senat, dan seluruh sivitas akademika Universitas Persatuan Guru 45, para orang tua wisudawan, wisudawati, dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Hadirin sekalian yang saya muliakan, mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk berteduh diri, mengucapkan limpah terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih setianya yang tak lelah menghidupi dan merangkai perjalanan hidup kita semua dari hari ke hari dalam keadaan sehat dan berbahagia. Teristimewa pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana ke-8 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Atas nama pribadi saya mengucapkan selamat dan profisiat kepada wisudawan dan wisudawati Universitas Persatuan Guru 1945 dan kepada rektor serta segenap sivitas akademika yang hari ini melahirkan individu yang terdidik yang akan menerapkan ilmu pengetahuan mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan baik NTT maupun Indonesia. Sebagai Wakil Gubernur terpilih, saya bersama Gubernur terpilih Bapak Melki Lakalena bertekad membangun SDM NTT yang unggul dengan berupaya untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik untuk menciptakan SDM unggul yang berkualitas dengan keterampilan khusus, baik hard skill maupun soft skill, dan sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Di masa mendatang, para sarjana yang masih muda harus mampu untuk tampil sebagai sumber daya manusia unggul yang siap mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya alam, sumber daya lainnya, agar dapat bersaing pada lingkup yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan di tingkat global. Sekarang ini kecepatan perkembangan teknologi dan inovasi berkembang sangat pesat, sehingga memunculkan kesenjangan antara dunia pendidikan
dengan kebutuhan SDM di dunia kerja dan masyarakat. Tantangan pendidikan abad 21 adalah peran lembaga pendidikan dan strategi dalam menjembatani kesenjangan antara proses pendidikan di perguruan tinggi dengan dunia kerja serta kemampuan SDM dalam berinovasi. Salah satu wujud komitmen dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman adalah membenahi dan mengembangkan sistem pendidikan dan kurikulum yang mampu menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Salah satu yang dapat ditempuh adalah melalui konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dengan paradigma Outcome Based Education atau OB. OB adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OB berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum, rumusan tujuan, dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, rancangan metode pembelajaran, prosedur penilaian, dan lingkungan ekosistem pendidikan. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang siap diaplikasikan pada pasar kerja. Selain itu, melalui program ini, semua perguruan tinggi yang menjalankan kurikulum ini menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan lembaga baik di dalam dan luar negeri untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan penelitian dan juga magang kerja. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mempersiapkan para mahasiswa dengan lebih baik untuk memasuki dunia kerja. Para mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing di era globalisasi dan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa. Di samping itu, segenap sivitas akademika diharapkan juga untuk terus merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif untuk melahirkan lulusan yang berkualitas, terampil, dan kompeten. Di samping itu, segenap sivitas akademika diharapkan juga untuk terus merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif untuk melahirkan lulusan yang berkualitas, terampil, dan kompeten. Para mahasiswa didorong untuk belajar secara mandiri, aktif, dan terus-menerus mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan menemukan pengetahuan melalui dinamika lapangan serta kemampuan problem solving sehingga siap bersaing di pasar kerja. Hadirin yang berbahagia, momentum wisuda hari ini merupakan refleksi keberhasilan dari sebuah penyelenggaraan pendidikan yang hendaknya tidak hanya dilihat sebagai acara seremonial rutin saja, tetapi lebih harus disikapi secara arif dan bijak sebagai suatu proses manajerial penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada penilaian hasil didik yang dicapai. Dan keberhasilan tersebut merupakan buah kerja dan usaha dari segenap sivitas akademika UPG 45 NTT. Untuk para wisudawati, hari ini merupakan langkah awal untuk memasuki medan baru untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang saudara peroleh. Kedepan saudara-saudari sekalian akan berhadapan dengan dunia kerja yang lebih menantang. Terkadang dalam praktik dunia kerja ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari selama menempuh pendidikan. Saat itulah adalah waktu bagi saudara sekalian dituntut untuk terus belajar, dan belajar. Perlu diingat bahwa untuk mendapatkan pekerjaan Anda sekalian harus mampu bersaing. Dan hanya mereka yang berwawasan luas dan bermutu
yang akan menang. Selain pengetahuan dan keterampilan, dunia kerja juga menuntut adanya kemampuan lain yang tidak didapat di dunia pendidikan, yaitu apa? Yang disebut dengan soft skill. Soft skill itu adalah, yang pertama adalah keberanian. Keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Anda sekarang hidup dengan orang tua, semuanya dicukupi oleh orang tua, Anda mampu atau tidak, berani atau tidak meninggalkan zona nyaman. Keberanian untuk mengambil keputusan, keberanian untuk tampil di depan publik dan menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan saudara. Yang kedua, percaya diri. Universitas baik, nilai tinggi bukan jaminan saudara pasti akan mendapatkan pekerjaan. Tidak. Ada unsur lain, soft skill ini yang harus saudara miliki. Anak saya 2 orang, dua-dua lulusan dari luar negeri, dari Australia semuanya. Saya bilang sama mereka, universitas kamu hebat, kamu punya ilmu tinggi, tapi itu tidak menjamin kesuksesan. Tidak menjamin kesuksesan. Ada hal lain, soft skill ini. Komunikatif. Jadi ketika kita berkumpul bersama dengan suatu komunitas, kita harus mampu untuk membangun komunikasi. Jangan cuma duduk, diam, mojok, pegang HP, main TikTok, main medsos. Bukan begitu. Komunikatif. Dimanapun kita berada, kita komunikasi, menunjukkan kemampuan soft skill kita. Disiplin. Ini modal paling utama. Disiplin. Yaitu kemampuan kita untuk memenuhi apa yang sudah kita tetapkan. Saya tetapkan, saya ingin menjadi seorang pegawai negeri misalnya. Maka untuk menjadi seorang pegawai negeri, Anda harus mempelajari apa yang akan dites pada saat pelaksanaan tes CPNS. Belajar dengan tekun, tanpa mengenal lelah. Disiplin, pantang menyerah, pantang menyerah. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Sampai kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Rajin. Orang rajin pasti sukses. Hanya orang malas yang tidak bisa sukses. Hanya orang yang berada di zona nyaman, tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak akan sukses. Orang bodoh bisa sukses kalau dia rajin. Orang lumpuh pun, orang cacat pun bisa sukses kalau dia rajin. Tapi orang pintar pun tidak bisa sukses kalau dia malas. Karena itu rajin adalah salah satu soft skill. Konsisten. Apa menjadi tujuan hidup kita? Kita konsisten, tidak berubah. Saya ingin menjadi seorang pengacara. Konsisten, belajar tekun hukum dengan segala aspeknya. Sampai Anda menjadi seorang pengacara yang hebat. Jangan hari ini jadi pengacara, minggu depan mau jadi pengusaha, minggu depan mau jadi politisi. Itu namanya tidak konsisten. Sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Sehingga kita perlu sabar. Pengorbanan, itu mengorbankan segala macam kesenangan-kesenangan kita. Inovatif, tidak bekerja orang bilang biasa-biasa saja. Selalu ada terobosan, otaknya selalu bekerja. Wah, kalau ini kurang, saya harus perbaiki. Cari jalan yang lain. Otaknya bekerja terus, inovatif, berkembang, mencari hal-hal baru. Kreatif, berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baik. Tidak hanya menerima apa adanya, tapi terus
mengembangkan diri. Dan yang terakhir adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap usahamu. Jangan cepat puas dengan ijazah yang Anda miliki saat ini. Teruslah melangkah dan berinovasi. Tanamkan pemikiran bahwa saya harus berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain, bagi daerah dan bagi bangsa. Ingatlah bahwa kita belajar bukan untuk sekedar mendapatkan ijazah, tetapi kita belajar untuk menata kehidupan yang lebih baik demi masa depan yang cerah. Kita belajar tidak hanya untuk menjadi pintar, tetapi juga untuk menjadi manusia yang berguna dan bernilai bagi kehidupan, agar dimanapun kita berada, kita dihargai karena kepribadian, intelektual, dan karakter yang kita miliki. Untuk itu, saya berdoa semoga para wisudawan, wisudawati yang di wisuda hari ini dapat menjadi energi positif bagi lahirnya generasi harapan bangsa, generasi impian, yaitu generasi yang unggul secara intelektual, terampil, spiritual, dan berbekal keahlian yang dapat diandalkan. Mari terus bergerak, terus belajar, dan berinovasi untuk menjadi individu-individu yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu untuk mendorong terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Tantangan ke depan tidak mudah, ya. Saat kampanye kemarin ini saya bertatap muka dengan masyarakat. Banyak yang mengeluh dan meminta supaya diberikan pekerjaan, baik pemuda-pemudinya maupun orang tua. Anak saya sarjana, tapi menganggur, tidak dapat pekerjaan. Pak, saya sarjana, tapi saya tidak punya pekerjaan. Saya tanya, apa? Jadi kamu bekerja apa sekarang kalau tidak punya pekerjaan? Saya tukang ojek. Ya. Saya tukang ojek. Saya bilang begini, ya, bedanya seorang sarjana dan bukan sarjana. Seorang sarjana harus bisa menciptakan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain. Seorang sarjana harus bisa mengembangkan pekerjaannya, maju setapak demi setapak, maju sedikit demi sedikit. Saya bilang sama anak itu, kamu sekarang tukang ojek, ya, kamu sarjana. Seorang sarjana harus berpikir maju. Sekarang dia jadi tukang ojek, punya sepeda motor satu, ya. Dengan ketekunan, dengan kerajinan, dengan disiplin, dengan inovasi, tahun depan dia sudah punya sepeda motor 2. Tahun berikutnya 3, tahun berikutnya dia punya mobil, ya. Untuk jadi, ya, angkutan umum, Grab dan sebagainya. Itu seorang sarjana. Jadi berbisnis pun, berusaha pun tidak harus dari yang besar. Tidak ada seorang pengusaha sukses di Republik ini memulai dari yang besar. Semuanya mulai dari yang kecil. Kalau di Jakarta itu ada namanya bakmi Gang Kelinci, bakmi Gajah Mada. Itu mereka itu memulai usaha dari jual mie di emperan toko. Dari punya satu rombong mie, besok berkembang lagi, 1 tahun kemudian jadi 2 rombong mie. Tahun berikutnya sudah ada di beberapa tempat. Tahun berikutnya sudah bisa membuka restoran besar, mie, bakmi. Nah, itulah pola pikir yang harus dikembangkan oleh para mahasiswa. Jangan malu untuk melakukan pekerjaan apapun. Anda harus berguna bagi diri sendiri dan bagi keluarga dan juga bagi orang lain. Jadi pekerjaan kita harus yang hebat-hebat. Kita mulai bekerja dari yang kecil. Tapi sebagai seorang sarjana mampu mengembangkan usaha itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit,
sampai berkembang hebat. Ketika kamu mulai suatu usaha, maju terus, jatuh bangkit sampai kesuksesan itu kalian raih. Pada para orang tua, saya juga mengucapkan selamat. Dan ini adalah masa krisis di mana orang tua harus ikut terus mendorong anak-anaknya untuk mulai berkarya di dunia kerja. Tidak hanya berharap masuk ke kantor-kantor pemerintah atau menjadi ASN, PNS, tapi juga berusaha di dunia wira swasta, di dunia wira swasta. Salah satu program kami adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu kami akan memberikan pelatihan-pelatihan dan memberikan modal kerja dengan bunga rendah kepada pemuda-pemudi, mama-mama yang mau berwirausaha. Apakah mau usaha kuliner, apakah mau usaha salon, apakah mau usaha ojek, tukang cukur, dan sebagainya. Ini usaha UMKM yang akan kami dukung setelah kami mulai memimpin NTT. Karena itu mindsetnya harus dirubah. Oke, ikut tes pegawai PNS boleh ikut, siapkan diri dengan baik. Kalau lulus, puji Tuhan. Kalau tidak lulus, berani, ya, mulai membangun usaha dari hal yang paling kecil. Kalau ada tekun, yang tadi saya bilang tadi, konsistensi, sabar, disiplin, inovatif, maka Anda akan sukses menjadi besar. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati PGRI 45 NTT yang hari ini secara resmi mendapatkan titel sarjananya. Semoga ilmu yang telah dipelajari dapat dipergunakan semaksimal mungkin. Demikian juga kepada orang tua yang dengan segala usahanya, dengan pengorbanan mendukung anak-anak dalam menuntut pendidikan di perguruan tinggi. Saya ucapkan terima kasih telah rawat, didik, membimbing anak-anak sehingga sukses. Anak-anak sukses, orang tua puas, orang tua tenang. Anak-anak tidak sukses, anak-anak bermasalah, orang tua pusing. Betul atau tidak? Kalau anak-anak kerjanya cuma mabuk dulu, pergi pukul orang, masuk penjara, kira-kira orang tua senang betul? Senang? Tidak senang. Ya. Tapi kalau anak-anak sukses, kepuasan orang tua di situ. Melihat anaknya bisa mandiri, melihatnya anaknya bisa berkarya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ya. Para wisudawati ingat, orang tua sudah berkorban luar biasa. Ingat jasa mereka. Mereka hanya menginginkan Anda dapat berdiri di kaki sendiri dan memulai satu kehidupan yang baik. Itu saja yang diharapkan oleh orang tua. Saya juga berasal dari keluarga yang sederhana. Saya waktu kecil, saya pernah jual es, saya pernah jual kacang, saya pernah jual kue. Ya, saya tidak malu untuk mengatakan itu. Tapi dengan semangat, dengan disiplin, dengan percaya diri, dengan
tidak mau menyerah dengan keadaan. Ya. Saya belajar keras, saya bekerja keras, dan saya bisa mencapai puncak karir saya. Sebagai anggota polisi, saya sampai jabatan Kapolda dengan pangkat Inspektur Jenderal atau bintang 2. Itu bukan hal mudah, ya, karena tidak semua lulusan akademi bisa mencapai pangkat jenderal, tidak semua jenderal bisa menjadi Kapolda. Sedikit. Dan itu saya capai melalui disiplin, kerja keras, pengorbanan, terus mengasah diri dengan kemampuan. Ya. Saya bisa bersaing dengan teman-teman saya dari daerah lain. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita disiplin, kita semangat, kita rajin, kita percaya diri, kita berani untuk tampil di mana saja. Kepada UPG 45, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, karyanya, sehingga sudah menghasilkan sarjana-sarjana terbaik. Yang saya lihat tadi, ya, IPK-nya semuanya di atas 3, ya, tidak ada yang di bawah 3. Tepuk tangan untuk UPG 45. Kerja keras mendidik para mahasiswa. Ya, teruslah berkarya, teruslah mendidik, mengasuh, membina, menuntun para mahasiswa untuk menjadi manusia unggul yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.